Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pemindahan resiko dalam asuransi guna memenuhi tugas risk management. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurlaili, NIM 2010411156 dan anggota kelompok lainnya Della Martina Andriani, NIM 2010411157. Selanjutnya Farhan Triardana, NIM 2010411158. Selanjutnya Puspita Sari, NIM 2010411160. Dan Tri Sultan Mulia Rescahyana, NIM 2010411161. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian resiko. Resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Selanjutnya yaitu pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Kita masuk pada materi selanjutnya, pengertian umum risiko asuransi. Secara umum, risiko asuransi adalah keadaan yang tidak pasti ketika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi dan bisa menimbulkan suatu kerugian. Sementara manajemen risiko merupakan proses pengelolaan risiko yang mana mencakup identitas, evaluasi, sampai pengendalian risiko itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu manfaat asuransi. 1. Melindungi kerugian bagi orang yang menderita kerugian harapan. 2. Mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran. 3. Menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. 4. Menyediakan dana untuk investasi. Yang terakhir, memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil. Sebagai tambahan, perusahaan asuransi dalam praktek berperan pula dalam aktivitas penting pengendalian kerugian. Untuk selanjutnya, fungsi asuransi ada 3. Yang pertama, fungsi utama asuransi, yaitu sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana, dan premi yang seimbang. Kedua, fungsi sekunder asuransi, yaitu untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial, dan sebagai tabungan. Yang ketiga, fungsi tambahan asuransi, yaitu sebagai investasi dana dan invisible earnings. Lalu ada karakteristik asuransi. Di antaranya yaitu yang pertama, dalam bentuk sejumlah uang. Kedua, tertanggung. Ketiga, sebagai imbalan pengalihan risiko. Yang keempat, dihitung terhadap nilai risiko yang dialihkan. Yang terakhir, dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi itu. Klarifikasi risiko. 1. Risiko murni. 2. Risiko spekulatif. 3. Risiko khusus. 4. Risiko fundamental. 5. Risiko individu. 6. Risiko harta. 7. Risiko tanggung gugat. Bentuk-bentuk risiko. 1. Risiko murni adalah risiko yang akibatnya hanya ada 2 macam, rugi atau break even, contohnya pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Kedua, risiko spekulatif adalah risiko yang akibatnya ada 3 macam, rugi untung atau break even, contohnya judi. Yang ketiga, risiko partikular adalah risiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal, contohnya pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan kapal kandas. Keempat, risiko fundamental adalah risiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas. Risiko yang dapat diasuransikan.
Yang pertama, kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin atau kelayakan ekonomis. Selanjutnya, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Terdapat sejumlah unit terbuka atau expose terhadap risiko yang sama, massal atau homogen. Kerugian yang menjadi bersifat kebetulan atau fortuitous. Selanjutnya, kerugian tertentu atau definite. Umumnya, perusahaan asuransi berjanji akan membayar kerugian jika terjadi selama waktu tertentu dan di tempat tertentu. Selanjutnya, bukan risiko, catat stroke atau bencana besar dan serentak. Slide 12. Risiko yang tidak bisa diasuransikan. Risiko murni yang umumnya dipertimbangkan tidak bisa menjamin oleh asuransi swasta melalui saluran-saluran yang normal adalah yang berhubungan dengan kerugian-kerugian yang disebabkan air bah terhadap real estate. Kecuali untuk keadaan tertentu, bank insolvensi tidak mampu membayar dan pengangguran. Bencana air bah biasanya mengenai banyak orang karena air bah melibatkan banyak keluarga dan bisnis, tetapi asuransi swasta tidak secara umum tidak bersedia. Bank insolvensi tidak bisa diramalkan dengan menampilkan kemungkinan bencana yang besar atau katastrofik. Begitu juga dengan masalah pengangguran. Kerugian harapan tidak bisa diperhitungkan dalam jangka pendek. Slide 11. Penyalahgunaan asuransi. 1. Membuat klaim yang tidak dibenarkan dengan maksud membebankan melalui sistem asuransi kerugian seharusnya dipulih sendiri. Kedua, pemanfaatan pelayanan secara berlebihan, misalnya tetap tinggal di hospital di luar masa pengobatan. Ketiga, membebankan ongkos yang melebihi biaya pelayanan, misalnya pelayanan dokter atau biaya bengkel. 4. Pembebanan ganti rugi yang lebih besar dalam kasus pertanggungjawaban karena merasa terdakwa diasuransikan. Proses manajemen risiko asuransi. Yang pertama, mengidentifikasi risiko sebelum mengukurnya. Yang kedua, mengemban prinsip ekonomis dalam mengendalikan risiko. Yang ketiga, jangan hanya fokus pada manajemen risiko terkait aset harta benda, melainkan juga unsur manusianya. Yang keempat, pengaplikasian manajemen risiko tidak hanya untuk kegiatan usaha harta benda, namun juga meliputi jasa servis, bahkan juga untuk individu. Manajemen risiko juga perlu dilakukan. Pengelolaan risiko asuransi. Yang pertama, menghindari risiko. Proses manajemen risiko asuransi. Pertama, kamu bisa melakukannya dengan cara menghindari risiko. Yang kedua, mengendalikan risiko. Bila sebelumnya bisa menghindari risiko, poin ini mengharuskan kamu mengendalikan risiko. Caranya dengan mencegah terjadinya kerugian. Yang ketiga, menunda risiko. Tidak cukup hanya menghindari dan mengendalikannya, kamu juga bisa menunda sebuah kegiatan untuk meminimalkan terjadinya kerugian. Yang keempat, mengalihkan risiko. Manajemen risiko asuransi berikut ini bisa dilakukan dengan cara mengalihkan kerugian finansial pada pihak lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.